Jadi nanti saya buktikan bahwa tradisi ngasih makanan bersedekah selama 7 hari, tradisi membaca Al-Quran di kuburan itu betul-betul bukan tradisi made in Indonesia, bukan tradisi made in NU. Hanya orang-orang yang korban cuci otak yang mengatakan bahwasanya tradisi NU, buatan NU, lalu dilawan oleh mereka, diajak kembali kepada kitab dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini adalah hari kemerdekaan Republik tercinta kita, Indonesia. Semoga bangsa ini semakin makmur, pemimpinnya semakin jujur dan bersih, kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Amin Allahumma amin. Semoga kita juga mendapatkan kebaikan fi kulli waqtin wahinin. Karena ini hari besar negara kita, bangsa kita, kita pakai salah satu dari tradisi yang ada di Indonesia, yaitu batik ya. Walaupun batik jelek-jelek tidak apa-apa ya. Kalau kita perhatikan para penceramah tetangga sebelah ya, atau Salafi Wahabi ini, mereka itu merasa ingin mengkoreksi atau meluruskan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini yang mereka anggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mesti yang diserang adalah tentang tahlilan. Di konten sebelumnya saya sudah bahas sedikit tentang itu, tapi di sini saya akan buktikan bahwa kalau mereka mengira tahlilan ya, orang ngasih makan 7 hari, hari pertama sampai hari ke-7 ya, keluarga mayat ngasih makan kepada orang-orang yang datang, dianggap sebagai tradisi orang Indonesia, dianggap sebagai tradisi orang NU, dan oleh mereka dianggap salah, lalu mau dibenarkan, mau dikoreksi, mau dilawan, itu bid'ah yang harus dilawan, mau diajak pula kembali kepada kitab dan sunnah, maka itu, saya punya bahasa baru, adalah sebuah kebodohan yang mujma' alaihi, sudah sepakat kepada itu, artinya semua sepakat itu kebodohan. Tidak ada yang mengingkari kecuali yang tidak waras. Jelas. Tradisi ngaji di kuburan bahkan. Malam pertama, malam kedua, sampai malam ke-7. Itu juga bukan tradisi orang Indonesia. Artinya bukan tradisi yang dibuat oleh orang Indonesia. Bukan tradisi yang dibuat oleh orang NU. Orang NU itu tidak pernah membuat-buat tradisi dalam agama, kecuali mereka mengikuti yang sudah ada. Dulu ulama NU itu bergurunya ke Mekah. Mereka bawa tradisi yang mereka saksikan dilakukan oleh para ulama di Mekah. Ulama di Mekah juga begitu. Akhadhu kholafan an salafin. Jadi mengambil dari generasi sebelumnya, mengambil dari generasi sebelumnya. Bahkan sampai di masa para sahabat. Jadi nanti saya buktikan bahwa tradisi ngasih makanan bersedekah selama 7 hari itu, tradisi membaca Al-Quran di kuburan itu betul-betul bukan tradisi made in Indonesia, bukan tradisi made in NU. Hanya orang-orang yang korban cuci otak yang mengatakan bahwasanya tradisi NU, buatan NU, lalu dilawan oleh mereka, diajak kembali kepada kitab dan sunnah, itu korban cuci otak. Orang-orang yang merasa membawa kebenaran dan merasa tetangganya yang tidak sama dengan dia sebagai orang yang ingkar sunnah, tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih tajamnya lagi, silahkan simak pembacaannya ibarah kitab Asyuti sebagai berikut. Coba perhatikan, ini adalah isi dari kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang tafsir yang sangat populer, yaitu tafsir Jalalain ya. Jadi Jalalain itu maksudnya adalah dua orang yang punya nama Jalaluddin. Yang pertama itu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Ini kitabnya As-Suyuti. Ketika membahas tentang tradisi bersedekah ya, keluarga mayat bersedekah untuk orang lain, bersedekah makanan selama 7 hari. Di mana Imam As-Suyuti itu berdalil dengan athar yang diriwayatkan dari Tawus bahwasanya mayat itu diuji selama 7 hari sehingga disunahkan di waktu tersebut keluarga mayat bersedekah ya. Langsung kita baca. Wala nakhtimu al-kitaba bila ta'ifah. Saya atau kami akan mengakhiri kitab ini, maksudnya adalah tulisan dalam masalah ini,
dengan latoif. Apa itu latoif? Itu di atas dari kata latifah ya. Latifah itu kullu isyaratin daqiqatil makna tulawwihu al-fahma la tasauha al-ibaratu ya. Jadi petunjuk-petunjuk yang sangat dalam artinya di mana dapat memperjelas sebuah maksud di mana hal ini tidak bisa dicapai dengan ungkapan ya. Jadi maksudnya ini Imam Asyuti akan menyampaikan hal-hal yang sangat jelas, sangat gamblang tentang kesunahan memberikan makanan kepada orang lain berasal dari keluarga jenazah selama 7 hari. Al-ula yang pertama, anna sunnatal it'ami sab'ata ayyamin, bahwasanya kesunahan memberikan makan selama 7 hari, balaghoni annaha mustamirratun ilal ana, telah sampai kepada saya berita bahwasanya tradisi seperti itu sudah berlangsung sampai sekarang di Mekkah, wal Madinati, dan juga di Madinah. Fadzahiru, maka yang jelas, annaha, bahwasanya tradisi semacam itu lam tutrok, tidak pernah ditinggalkan, min ahdis sahabati, dari masa sahabat, ilal ana, sampai saat ini. Wa annahum, dan bahwasanya sesungguhnya mereka ya, dari salafus soleh sampai sahabat, akhudhuha kholafan an salafin. Dan juga jelas bahwa mereka mendapatkan amaliyah seperti itu dari generasi sebelumnya dan juga diwariskan kepada generasi setelahnya ya. Jadi dari generasi ke generasi. Ila sodril awal, sampai di masa awal-awal Islam, berarti masa sahabat. Dari sini jelas bahwa tradisi kita memberikan makanan selama 7 hari kepada orang lain, keluarga mayat maksudnya, memberikan sedekah atau makanan kepada orang yang ngapain aja, orang tahlilan atau orang apa. Itu bukan tradisi yang dibuat orang Indonesia. Bukan tradisi yang dibuat oleh kiai-kiai, bukan tradisi yang dibuat oleh tokoh-tokoh NU. Tapi itu sudah tradisi yang mereka bawa dari ulama-ulama sebelumnya. Di mana di Mekah pada waktu itu sebelum ada Wahabi memang ada tradisi seperti itu. Dan itu bukan tradisi yang baru. Tradisi yang sudah turun-temurun dari generasi pertama. Ini kok dianggap sebagai tradisi orang Hindu kah? Tradisi buatan orang Indonesia? Kan aneh. Ya aneh ini sudah bahasa yang bagus. Kalau bahasa yang parah kan goblok kan begitu. Kemudian ini sepaket dengan tahlilan, yaitu ngaji di kuburan. Kalau ada orang berpikir ngaji di kuburan itu tradisinya orang NU, tradisi orang Indonesia, itu muktamad goblokuhu ya, kebodohannya itu bukan muktamad ya, mujma, tidak diperselisihkan. Mesti benar-benar goblok orang seperti itu. Waro'a itu, dan saya melihat fitawarikh, di dalam kitab-kitab tarikh ya. Kitab-kitab tarikh itu kitab-kitab yang memuat sejarah. Ada yang isinya biografi para ulama ya. Katsiron, banyak sekali, fitarojumi al-a'immah, di dalam penjelasan tentang biografi para imam, yaquluna, mereka itu yang menulis kitab-kitab itu berkata atau menceritakan, wa aqaman nasu ala qabrihi sab'ata ayyamin yaqra'unal Qur'an. Manusia itu melaksanakan, aqama itu bukan berdiri ya, tetapi melaksanakan pembacaan Al-Qur'an di kuburannya selama 7 hari ya, entah 7 hari atau 7 malam ya, bisa siang bisa malam. Wa akhrajal Hafidz Al-Kabir Abul Qasim bin Asakir, ya Ibnu Asakir telah mentahrij atau merilis ya, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Musamma yang diberi judul Tabyinu Kadzibil Muftari fima nusiba ilal Imami Abil Hasan Al-Asy'ari. Kitab yang membongkar tentang kedustaannya orang-orang yang suka membual atau suka mengada-ngada lalu dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Kan banyak yang memfitnah Abul Hasan Al-Asy'ari itu akidahnya menyimpang lah apalah ya. Jadi sudah pernah ditulis oleh Ibnu Asakir ini. Ya Ibnu Asakir ini sebagai informasi saja menulis kitab Tarikh Madinati Damasqo. Satu kitab yang 83 jilid merekod para ulama, para orang-orang soleh yang pernah ada di Damaskus begitu ya. Kata beliau dalam kitabnya itu Ibnu Asakir mengatakan, sami itu, saya mendengar asy-syaikh, seorang syekh al-faqihah yang ahli fikih, Abul Fat Nasrullah atau Nasrullah bin Muhammadin bin Abdul Qawi Al-Masisi, bahwasanya ada orang yang namanya Nasrullah bin Muhammad ya, Al-Masisi itu berkata ya. Apa perkataannya? Tufiya asy-syaikh Nasir bin Ibrahim ya, telah wafat Syekh Nasir bin Ibrahim Al-Maqdisi ya. Al-Maqdisi ini abad kelima ya, Hijriah, berarti 1000 tahun yang lalu. Fi yaumits tsulatsa'i, pada hari Selasa, at-tasi'i, tanggal 9 minal Muharram, dari bulan Muharram ya. Berarti pas di hari Tasu'a ya. Sanata tis'ina wa arba'in ya. Pada tahun 400 ya 90. Artinya sudah hampir 1000 tahun yang lalu ya. Di Damaskus. Wa akumna. Lalu Abul Fat itu berkata, dan kami semua ya, ala qabrihi,
berdiri atau melaksanakan di kuburannya ya. Akoma itu melaksanakan bukan berdiri ya. Sab'alayalin selama 7 hari ya, 7 malam ya, sama 7 hari 7 malam ya, ini malamnya. Apa yang dilakukan? Naqra'u kullalailatin, kami bacakan setiap malam isyrina khutmatan. 20 kali hatam Al-Quran. Jadi menghatamkan Al-Quran di kuburan itu blok, bukan tradisi yang diciptakan oleh ulama NU, bukan tradisi yang diciptakan oleh orang Indonesia. Itu tradisi sudah ditahqiq, diucapkan secara sharih oleh ulama itu tahun 490 Hijriah. Sejarah sudah mencatat itu sudah dilaksanakan. Ya sama dengan yang sebelumnya itu memberi makan ya. Kalau tentang bacaan tahlilnya kamu masih mau cari dalilnya ya goblok, sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi nyata bahwasanya kalau kalian berpikir tradisi yang kalian serang itu adalah tradisi buatan orang Indonesia, buatan orang NU, ya sudah gobloknya mujma' alaihi, seperti wajibnya sholat, haramnya zina. Jadi nggak ada ikhtilaf ya. Semoga ini menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.